5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning my dear students, how are you today? Hari ini hari Jumat dan hari ini adalah hari kunjungan kelas kita. Jadi tetap semangat menonton videonya ya, karena nanti akan ada Miss yang datang untuk mengajarkan langsung pembelajaran kita hari ini, yaitu subtema 4 pembelajaran 3. Tapi sebelum itu tonton dulu video Miss Eka supaya nanti ketika bertemu dengan Missnya di sana bisa mengerti dengan baik dan mengikuti apa yang Missnya bilang. Yuk buka pembelajaran 3-nya. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, jadi di situ ada kegiatan gotong royong di rumah Udin. Ada ibu-ibu yang membuat kue dan anak-anak menyajikan. Jadi warga masyarakat di rumah Udin menampilkan hidup rukun dan gembira karena mereka semua saling tolong menolong. Anak-anak bisa lihat di gambar ya. Gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, lihat di situ ada gambar. Perhatikan gambarnya. Nah, ada 4 gambar. Ada gambar anak yang sedang memberi kue kepada ibu-ibu, ada gambar anak-anak yang sedang melayani, ada gambar anak-anak memberi kue pada bapak-bapak, ya kan? Nah, jadi gambar yang pertama itu menunjukkan hidup rukun nggak? Iya. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Nah, itu juga menunjukkan sikap hidup rukun. Begitu pula dengan gambar yang keempat. Nah, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Coba dibaca teksnya. Adakah di situ teks yang menunjukkan penolakan? Ada di gambar nomor 3. Katanya apa? Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Jadi tawaran Siti tentang kuenya ditolak oleh bapak tersebut karena dia masih kenyang. Nah, lalu apakah ada lagi yang menunjukkan penolakan selain gambar nomor 3? Iya, ada gambar nomor 4 juga ya. Nah, kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat juga ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Oke, berikutnya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 kue. Berapa sisa kue sekarang? Nah, kalau yang ditanyakan sisa artinya jumlahkan jumlah kuenya dulu. Berapa jumlah kue seluruhnya? Setelah itu, untuk mencari sisanya, jumlah kue seluruhnya kita kurangkan dengan jumlah kue yang dimakan. Maka kita akan tahu sisanya. Mari kita kerjakan. Ada 95 kue bolu ditambahkan dengan 120 kue lemper. Coba kita jumlahkan sama-sama. 5 tambah 0 hasilnya 5. Nah, 9 ditambah 2 berapa hasilnya nak? 1. Nah, 1 kita simpan di atas, lalu kita jumlahkan kembali. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah,
Jumlah seluruh kue adalah 215. Lalu langsunglah kita kurangkan dengan berapa jumlah kue yang sudah dimakan. Maka 215 dikurang 158. Kita mulai dari satuan dulu. 5 dikurang 8. Bisa tidak 5 dikurang 8 ya? Tidak bisa, maka kita pinjam dari puluhannya. Nah, 1 setelah dipinjam maka berubah jadi 0. Lalu satunya kita letakkan di samping 5. Maka jadi 15 dikurang 8. Berapa hasilnya? Ya, 7. Nah, tadi lalu ada angka 0 ya kan, karena sudah dipinjam. 0 dikurang 5 itu tidak bisa. Maka kita pinjam lagi dari angka ratusannya. Coret angka 2. Karena dia sudah dipinjam, dia berubahlah jadi 1. Nah, 1 yang kita pinjam, kita letakkan di samping 0. Maka dia jadi 10. Ayo, 10 kurang 5. Berapa? 10 kurang 5 anak-anak. 5, ya kan? Nah, untuk ratusannya 1 dikurang 1 adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Maka sisa kue sekarang adalah 57 kue. Nah, begitu dia. Sekarang Miss Eka akan berikan contoh soal yang lain. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ada 138 ditambah 52 dikurang 84. Jadi biasakan memulai kalau dia penjumlahan dan pengurangan, mulailah dari yang di depan dulu ya. Nah, 138 ditambah 52. Ayo. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 0 di bawah, 1 di atas. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ditambah 5 sama dengan 9. Pinter. Lalu 1 tidak ada penjumlahannya, maka dia langsung turun ke bawah. Nah, setelah itu lalu kita lanjutkan ke operasi hitung pengurangan. Berarti 190 dikurang 84. 0 dikurang 4 tidak bisa, berarti kita harus meminjam ke angka puluhannya. Dari 9 kita pinjam 1, maka coret 9-nya, sisa 8 karena kita sudah pinjam. Lalu pindahkan 1 ke samping 0. Nah, maka jadi 10. 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, 8 dikurang 8 masih bisa kan nak? Jadi 0. 1 tidak ada pengurangannya, maka jadi 106. Nah, hasil dari 138 tambah 52. Nah, itu tadi dia hasilnya 106 ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Walaupun ada pengurangan di depan, selesaikan dulu lah yang di depan, ya kan? Karena kurang dan tambah itu sama kuat, nak. Jadi mau diselesaikan dari belakang dulu atau dari depan dulu juga boleh. Tapi akan lebih mudah kalau kita mulai dari depan ya. 225 dikurang 115. Ayo, 5 kurang 0, 5 sama dengan 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 110. Lalu kita lanjutkan dengan operasi hitung penjumlahan. 110 ditambah 90. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 9 sama dengan 10. 0-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi Miss harap anak-anak sudah tahu cara menjumlahkan 3 bilangan ya. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-biji lainnya. Nah, jadi semalam itu kita sudah belajar mengenai kolase sedikit ya kan. Nah, kolase itu adalah karya seni 2 dimensi yang dihias dengan cara menempelkan berbagai bahan.
boleh dari biji-bijian atau dengan kertas juga bisa. Nah, kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai hal, nanti boleh ditempel di pola yang sudah kalian tentukan atau di pola yang sudah terpikirkan oleh kalian. Nah, itulah dia kalau kolase. Kemudian ada juga karya seni yang bentuknya mirip seperti kolase, tapi namanya adalah mozaik. Nah, mozaik itu pembuatan karya seni dua dimensi atau tiga dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Jadi ini bisa menggunakan kayu ataupun keramik. Nah, itu jadi dia lebih timbul gambarnya ya nak, karena dia menggunakan kepingan-kepingan. Kalau tadi kolase kan menggunakan bahan-bahan yang ditempel. Oke. Nah, jadi apa saja bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kolase? Yang pasti yang pertama kertas gambar, lalu lem kertas atau lem kayu untuk menempelkan berbagai biji-bijian. Boleh pakai kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Lalu menggunakan pensil. Nah, cara membuatnya, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Nah, kalau yang digambar itu dia membuat polanya burung atau sketsanya burung ya anak-anak. Lalu, langkah keduanya apa? Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempel kertas. Benar. Nah, yang ketiga, kira-kira apa yang dilakukan? Lalu kita tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Nah, jadi boleh memperhatikan kombinasi warna dan jenis bijiannya. Karena kan banyak biji-bijian yang berwarna-warni seperti kacang merah, terus jagung ya kan beda warna kan nak. Lalu, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah. Nah, jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Jadi nanti Miss-nya akan membantu penjelasan Miss. Oke, jadi sambutlah Miss kamu di rumah dengan senyum yang paling cantik, yang paling baik. Dan jangan lupa pesan Miss semalam, berlakulah sopan. Jawab Miss-nya dengan penuh hormat. Oke, sampai ketemu di rumah nanti. Bye-bye.